Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan media yang kami hormati, pada kegiatan yang akan kita laksanakan bersama-sama ini, kami izin menyampaikan bahwa hadir lengkap Forkopimko Kota Bekasi, Bapak PJ Wali Kota Bekasi. Terima kasih Bapak sudah berhadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Dandim 050 Bekasi. Terima kasih sudah hadir. Kemudian tentunya Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota. Untuk kegiatan siang hari ini adalah terkait penjelasan hasil pendalaman oleh Polres Metro Bekasi Kota yang di backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, berawal dari adanya peristiwa penemuan 7 jenazah beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 September di Kali Bekasi. Sebagai wujud akuntabilitas dan kerjasama antar profesi dalam proses pendalaman penyelidikan atau pendalaman peristiwa ini, kami juga mengundang, karena beliau-beliau ini juga dilibatkan dalam pemeriksaan pendalaman beberapa barang bukti. Ya. Yang pertama adalah dari Puslapor Bareskrim Polri, beliau juga hadir. Kemudian yang kedua dari tim forensik, yang mewakili tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati dari Pusdokes Polri juga hadir. Kemudian yang ketiga dari tim digital forensik Polda Metro Jaya juga hadir. Rekan-rekan, memasuki acara selanjutnya, maka akan dijelaskan oleh Bapak Kapolres Metro Bekasi garis besar peristiwa agar kita bisa merefresh kembali peristiwanya, ya, dan selanjutnya akan secara bertahap dijelaskan kronologis bagaimana tim penyelidik bekerja, bagaimana para ahli juga melakukan kegiatan pemeriksaan berdasarkan keahliannya, berdasarkan permintaan dari penyelidik, hingga nanti akan kami berikan waktu juga kepada Forkopimko untuk menjelaskan dan memberikan beberapa himbauan. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Kapolres untuk menjelaskan gambaran atau garis besar peristiwa yang ditemukan. Atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izin dijelaskan terkait peristiwa penemuan jenazah di Kali Bekasi. Adapun TKP belakang Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Pondok Gede Permai, RT 04 RW 09, Kelurahan Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Kronologis sebelum peristiwa penemuan jenazah, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 02 dini hari telah terjadi perkumpulan pemuda di warung sekitaran PT Semen Merah Putih. Selanjutnya anggota patroli Perintis Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota melakukan patroli cyber dan menunjukkan adanya sekumpulan pemuda yang membawa senjata tajam. Perintis patroli tersebut kemudian tiba di TKP. Pada saat patroli perintis tiba, sekumpulan pemuda langsung melarikan diri. Ada beberapa yang dapat diamankan, kemudian ada beberapa pemuda lain yang kabur dan melompat ke sungai. Setelah mengamankan, anggota patroli kemudian menyisir bantaran sungai dan menemukan para pemuda ada yang melompat dan dilakukan himbauan
dan dibantu sehingga bisa diamankan. Setelah itu, anggota patroli perintis presisi meminta bantuan Polsek Rawalumbu untuk mengangkut pemuda yang diamankan. Ada juga sekitar 30 kendaraan roda 2 dan 18 senjata tajam. Sehingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, warga sekitar Kali Bekasi menemukan adanya 7 mayat yang ada di sungai dan dilaporkan ke Polsek Jati Asih. Demikian Pak Kabid Humas. Baik, terima kasih Pak. Bapak Kapolda Metro Jaya mengaturkan turut berduka cita dan prihatin atas peristiwa ini dan menyampaikan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga. Baik, selanjutnya kami persilakan pada Bapak Kasat Reskrim selaku penyelidik dan penyidik, karena dari peristiwa ini dilakukan penyelidikan terhadap temuan 7 jenazah. Dan karena ditemukan senjata tajam dalam rangkaian peristiwa ini, maka beliau juga akan menyampaikan proses penyidikan yang beliau lakukan. Kami persilakan Pak Kasat Reskrim. Baik, terima kasih Komandan. Rekan-rekan, dapat kami jelaskan terkait peristiwa kronologis penemuan jenazah. Jadi ini diawali dengan adanya laporan masyarakat terkait temuan 7 jenazah yang tanpa identitas. Setelah adanya laporan dari masyarakat, selanjutnya Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan cek TKP dan olah TKP. Kemudian melakukan pengecekan dan selanjutnya kami menerbitkan laporan segera untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk tindakan yang telah dilakukan yaitu yang pertama mengamankan saksi-saksi, memeriksa saksi-saksi. Ini sudah sejumlah saksi yang kita periksa sebanyak 22 saksi yang saat itu diamankan di tempat berkumpulnya sekelompok anak muda oleh tim perintis. Selanjutnya saksi-saksi dari masyarakat sekitar yang melihat atau menemukan jenazah pertama kali. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari tim patroli perintis terkait peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tersebut kami juga menemukan 3 orang yang tertangkap tangan membawa senjata tajam, sehingga ketiga orang tersebut kami sangkakan terhadap membawa senjata tajam di tempat umum yang tidak diperbolehkan. Yang ini melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991. Untuk langkah berikutnya, kami melakukan koordinasi dengan RS Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan luar dan otopsi terhadap 7 jenazah. Selanjutnya kami melakukan pengecekan inafis untuk mendapatkan identitas jenazah dan melakukan koordinasi dengan laboratorium forensik Mabes Polri untuk dilakukan pengujian toksikologi. Samping itu kami juga melakukan koordinasi dengan laboratorium digital forensik untuk melakukan pengujian forensik terhadap perangkat seluler yang ditemukan di TKP, dan kami juga mencari CCTV yang ada di sekitar TKP. Selanjutnya kami melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti yang kami terima. Salah satunya adalah senjata tajam yang memang saat itu kami temukan di lokasi kejadian. Untuk berikutnya kami melakukan ekspos bersama dengan Itwasda, Propam, dan Komnas HAM. Untuk hasil pemeriksaan saksi-saksi, bahwa saksi-saksi yang diamankan menyatakan memang akan melakukan tawuran, namun masih menunggu lawan. Memang bahwa benar setelah datang tim patroli perintis presisi, banyak yang melarikan diri. Salah satunya dengan melarikan diri dengan cara melompat ke sungai. Dari beberapa yang melompat ke sungai, ada juga yang berhasil kembali ke pinggir sungai dan ditolong oleh warga serta anggota tim presisi. Dari beberapa saksi tersebut antara lain Faris dan Ahmad Fauzi. Terdapat juga yang berhasil diimbau oleh anggota patroli presisi untuk tidak melompat ke sungai karena berbahaya, sehingga dibantu oleh anggota patroli untuk kembali naik ke darat. Demikian untuk hasil proses penyelidikan yang kami lakukan. Baik, terima kasih untuk tim dari kedokteran forensik
menjelaskan apa yang sudah dilakukan berdasarkan hasil permohonan atau permintaan dari penyelidik. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Izin saya mewakili dari tim kedokteran forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, Puskesmas Polri. Kami menerima 7 jenazah yang statusnya masih tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 22 September sekitar pukul 9 pagi datang ke instalasi kedokteran forensik. Saat itu permintaan dari Polres Metro Bekasi untuk permintaan dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pada hari Minggu, kami melakukan upaya identifikasi dengan melibatkan berbagai profesi. Yang pertama dari pihak kedokteran forensik, yang pertama dari tim kedokteran forensik di Rumah Sakit Polri, kemudian tim kedokteran forensik dari RSCM FKUI, serta tim forensik dari pihak RSPAD. Kemudian kami juga melibatkan dari odontologi forensik pemeriksaan gigi, itu dari gigi dari lingkungan Rumah Sakit Polri, kemudian dari LKOK Pusdokes Polri, dan dari PPDGS FKG UI. Kemudian juga ada dari pihak Inavis dan DNA. Kemudian ke 7 jenazah kami lakukan upaya identifikasi baik primer maupun sekunder dengan mengambil sidik jari, pemeriksaan gigi, serta pengambilan sampel DNA. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap ciri medis dan properti yang dikenakan oleh ke-7 jenazah. Pada ke-7 jenazah, alhamdulillah berhasil untuk diidentifikasi melalui proses rekonsiliasi dan akhirnya saat ini sudah dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing. Berikutnya upaya dari kami adalah melakukan pencarian untuk sebab mati. Kami melakukan pemeriksaan luar dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam pada hari Senin 23 September 2024 dengan melibatkan dari profesi yang tadi sebelumnya sudah disebutkan juga. Dari hasil pemeriksaan luar, kami temukan ke-7 jenazah dalam kondisi sudah membusuk lanjut, kemudian juga dalam kondisi masih berpakaian lengkap dan ditemukan tanda-tanda terendam. Jadi ke-7-nya pakaiannya basah, kemudian juga tangannya keriput yang kami sebut washerwoman's hands atau tangan terendam dalam air. Kemudian juga kami lakukan pemeriksaan dalam dan kami temukan adanya pasir dan lumpur ya di sebagian saluran pencernaan dan saluran pernafasannya. Kemudian kami juga ambil sampel untuk uji getah paru dan di sumsum tulang kami juga temukan adanya ganggang atau tumbuhan air. Kemudian kami juga ambil sampel untuk toksikologi yang nanti akan dijelaskan. Kami juga ambil sampel untuk pemeriksaan histopatologi juga. Kemudian pada ke-7 jenazah tidak ditemukan adanya luka-luka terbuka maupun patah tulang. Kemudian dari hasil kesimpulan kami selaku dari tim itu ke-7 jenazah meninggal dengan sesuai kondisi tenggelam. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa tim kedokteran forensik Polri bekerja sama atau bersinergi dengan tim kedokteran dari Fakultas Kedokteran UI RSCM dalam pemeriksaan 7 jenazah ini. Ya. Selanjutnya kami persilakan dari izin kami langsung saja menyampaikan hasil pemeriksaan barang bukti toksikologi forensik terhadap barang bukti organ tubuh pada kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Dasar pemeriksaan kami yaitu surat Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota nomor B1294 dan seterusnya tanggal 23 September 2024 perihal mohon pemeriksaan toksikologi secara laboratoris terhadap organ dalam tubuh. Tim pemeriksa yaitu kami dari tim Subbid Toksikologi Lingkungan Bidang Kimia dan Biologi Forensik Puslapor Baris Krim Polri. Untuk waktu pelaksanaan kami melakukan pemeriksaan dimulai dari hari Selasa 23 September 2024 sampai dengan selesai. Bertempat di Laboratorium Toksikologi Forensik Puslapor Baris Krim Polri. Barang bukti yang kami terima, kami menerima 7 amplop coklat yang dibungkus dalam box styrofoam yang dimana setelah dibuka masing-masing amplop berisi 3 bagian organ tubuh masing-masing jenazah yang kami periksa masih dalam bentuk kode dari nomor 043 garing 9 Romawi garing 2024 garing ML dan seterusnya hingga 049 garing 9 Romawi garing 2024 garing ML. Masing-masing jenazah terdiri dari 3 organ tubuh. Yang pertama
organ lambung, kemudian organ berisi hati, dan yang ketiga organ berisi usus. Jadi itu sama, ketujuh jenazah keempat terdiri dari 3 organ. Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami melakukan 5 parameter pemeriksaan. Yang pertama, kami periksa dari dugaan racun pestisida, kemudian racun jenis arsenik, racun sianida, racun jenis alkohol, kemudian bahan kimia lainnya. Untuk dan yang telah kami periksa dinyatakan tidak terdeteksi. Begitu racun arsenik dan sianida, keduanya tidak terdeteksi. Untuk alkohol, kami temukan ini kami ulangi. Untuk parameter alkohol, kami temukan di semua organ tubuh dari ke-7 korban itu positif alkohol jenis etanol atau etil alkohol dengan rumus molekul C2H5OH dengan berbagai variasi kadar ataupun konsentrasi. Kemudian untuk bahan kimia lainnya, kami temukan di semua organ tubuh. Kami mengidentifikasi terdeteksi bahan kimia kafein dan kodein. Kami membuat resume hasil pemeriksaan. Kami meng-highlight yang tertinggi dan terendah. Untuk organ lambung yang tertinggi yang kami temukan kadar etanolnya atau etil alkohol itu sebesar 7.878,61 ppm. Kemudian yang terendah kadar etanolnya sebesar 195,34 ppm. Untuk organ hati yang tertinggi kami temukan kadarnya 808,36 ppm. Dan untuk yang kadar terendah etanolnya 130,25 ppm. Dan untuk organ usus yang tertinggi etanol 875,35 ppm dan yang terendah 101,44 ppm. Jadi demikian yang hasil pemeriksaan toksikologi forensik yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kami kembalikan ke Bapak Dimas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan. Mohon izin kepada saat ini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap data CCTV yang diambil dari sekitar lokasi kejadian. Sesuai dengan permohonan dan penerimaan yang kami terima, ada 3 data CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan pada laboratorium digital forensik Tipik Siber Polda Metro Jaya. Yang pertama itu CCTV PT 2 Putra Pratama, yang kedua CCTV PT Merah Putih Beton Plant Jati Asih, yang ketiga CCTV PT Biji Oleo Nabati Industri. Sesuai dengan hasil analisa metadata, analisa persesuaian waktu, kami sampaikan untuk rangkuman hasil ketiga data CCTV ini, yaitu yang pertama pada jam 02.08 ini di pagi hari tampak melewati PT 2 Putra Pratama 11 motor. Dari 11 motor ini juga tampak visualisasi beberapa motor berboncengan. Ada yang berbonceng 2, ada yang berbonceng 3. Ini yang pertama jam 2.08 tampak 11 motor melewati PT 2 Pratama untuk menuju lokasi
Yang kedua, jam 02.22 tampak 5 motor sama posisinya berboncengan, diduga kelompok remaja ini melintas PT Merah Putih mengarah ke warung tempat berkumpulnya pekerja. Timeline ketiga, jam 02.49 tampak 6 motor berboncengan kelompok pekerja melintas PT Merah Putih mengarah ke warung tempat berkumpulnya para pekerja. Yang kelima, jam 03.11 tampak 6 motor patroli presisi dari wilayah melintas di samping PT Merah Putih dan mengarah ke warung tempat berkumpulnya kelompok remaja. Timeline ke-6, jam 03.12 tampak mobil Avanza hitam melintas samping PT Merah Putih mengarah ke warung tempat berkumpulnya kelompok remaja. Selanjutnya, jam 03.25 tampak 1 orang diduga kelompok remaja keluar dari semak-semak. Ini posisinya berlari menjauhi arah laut, sehingga ke arah jalan besar dia berlari sendiri, lalu tampak ke arah jalan besar dia lari sangat cepat meninggalkan warung. Timeline ke-8 saya lanjutkan, jam 03.26 tampak 3 motor diduga sama kelompok remaja, dia hendak warung, namun posisinya sebelum warung di depan gerbang PT dia langsung putar balik sehingga tidak sampai ke lokasi. Terlihat dari CCTV dia putar arah langsung balik ke arah jalan. Selanjutnya ke-9, jam 03.45 ini tampak 2 anggota patroli presisi sedang berjalan masuk ke arah setelah warung. Dia masuk ke bantaran kali untuk memeriksa apakah ada kelompok yang sedang bersembunyi atau sedang melarikan diri dari daerah situ. Tapi tampak secara normal sedang memeriksa. Saya lanjutkan timeline 10, jam 03.48 tampak anggota presisi yang tadi melakukan pemeriksaan keluar dari arah bantaran kali, selanjutnya kembali ke arah warung tempat berkumpulnya kelompok remaja. Timeline ke-11, jam 04.10 ini tampak mobil melintas PT Merah Putih mengarah ke warung. Timeline ke-12, jam 05.34 tampak mobil patroli pick up dia melintas depan PT Merah Putih mengarah ke warung tempat berkumpulnya kelompok remaja. Timeline ke-13, jam 05.45 tampak mobil patroli pick up dengan muatan motor yang diduga motor ini yang digunakan sebagai alat untuk berkumpul di warung. Ini posisinya sudah di atas mobil pickup dan ini jam 5.45 mobil patroli mengambil motor lalu kembali ke arah jalan. Kemudian dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kasat Reskrim kembali selaku penyelidik dan penyidik untuk memberikan kesimpulan hasil penyelidikan dan penyidikannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Alimus. Karena dari hasil serangkaian proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Reskrim Polres Bekasi Kota, ini ada 2 peristiwa. Pertama, proses peristiwa terkait temuan 7 jenazah yang belum teridentifikasi, dan peristiwa kedua adalah
berkumpulnya sekelompok anak muda di Cipendawa tersebut, kami memperoleh fakta bahwa terdapat 3 orang yang tertangkap tangan membawa senjata tajam. Dalam hal ini kami mengeluarkan laporan polisi untuk menindaklanjuti terkait temuan tersebut. Ini kami ada 3 laporan polisi yang kami terbitkan terkait hal tersebut, yaitu LPA 18, LPA 19, LPA 20, di mana ini dari 3 orang tersangka yang kami amankan. Selanjutnya untuk tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota, yang pertama melakukan cek TKP, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ini ada 22 saksi yang kami periksa. Dalam hal ini adalah saksi yang kami amankan pada saat itu, dan 9 saksi dari tim patroli kritis serta saksi dari pemilik warung. Selanjutnya kami juga telah melakukan proses penyidikan terhadap 3 tersangka, di mana dari 3 tersangka itu telah kami tetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam, membawa senjata tajam di tempat umum, dan telah kami lakukan proses penahanan untuk 1 orang tersangka. Ini karena di bawah umur sudah dalam proses melengkapi berkas perkara, dan hari ini sudah P21 dan akan kami limpahkan ke kejaksaan di Kota Bekasi. Untuk 2 tersangka lainnya masih dalam proses penyidikan karena pelakunya adalah dewasa. Selanjutnya kami juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang ada di tempat perkara. Dan pada saat itu tim penyidik Polres Metro Bekasi Kota juga melakukan tes urin terhadap ke-22 orang yang kami amankan pada saat itu. Dan dari hasil tes urin tersebut, 1 orang terindikasi positif menggunakan obat daftar D. Saya ulangi, 1 orang terindikasi menggunakan obat daftar G. Dan ini kami berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Bekasi Kota untuk mendalami dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut yang kami lakukan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi tambahan, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait tersangka dewasa yang memiliki senjata tajam. Dari hasil identifikasi ke-7 jenazah, kami memulai data setelah melakukan permohonan untuk identifikasi ke kedokteran forensik RS Polri. Dari kedokteran forensik RS Polri, kami memulai data dari ke-7 jenazah berhasil teridentifikasi, di mana dari jenazah pertama itu teridentifikasi dengan nama Rizky Ramadan, umur 15 tahun, alamat Ciketing Selatan, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya jenazah kedua berhasil teridentifikasi atas nama Ridho dan Awad, alamat Kampung Kedung Gede, Kelurahan Setiapekat, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk jenazah ketiga teridentifikasi atas nama Muhammad Rizky, alamat Kampung Bojong Menteng, Kota Bekasi. Selanjutnya jenazah keempat berhasil teridentifikasi atas nama Reski Di Cahyo dengan alamat Ciketing Selatan, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Untuk jenazah kelima berhasil teridentifikasi atas nama Muhammad Farhan dengan alamat Kelurahan Pegorengan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk jenazah keenam berhasil teridentifikasi atas nama Ahmad Davi dengan alamat Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan yang jenazah terakhir berhasil teridentifikasi atas nama Vino Sapiani dengan alamat Kelurahan Pegorengan, Kecamatan Mustika Jaya, Kabupaten Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil proses penyelidikan tersebut,
barang bukti yang kami amankan atau kami sita yaitu 3 buah senjata tajam yang ada pada 3 orang tersangka yang kami amankan tersebut. Kemudian 18 senjata tajam yang ada pada TKP dan 30 unit kendaraan motor roda 2 yang pada saat itu ditinggalkan oleh pemiliknya di TKP. Dari hasil proses penyelidikan yang kami lakukan tersebut, kami mengambil kesimpulan yang pertama bahwa benar telah terjadi perkumpulan anggota gangster dalam rangka ulang tahun geng Cikunir All Star. Ini dari hasil keterangan saksi-saksi yang telah kami periksa. Selanjutnya bahwa benar anggota patroli kritis presisi Polres Metro Bekasi Kota telah hadir ke lokasi tempat berkumpulnya anak muda tersebut dan mengamankan sejumlah 22 orang yang ada di tempat kejadian tersebut. Dan sebagian besar lainnya anak muda yang berkumpul berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke sungai dan berlarian ke arah lain yang tidak berhasil diamankan oleh petugas. Dari selanjutnya bahwa benar ketika dibubarkan, ketika datang ke tim patroli, ada beberapa anak muda yang melompat ke sungai. Dan selanjutnya dari ketujuh jenazah yang telah kami identifikasi, ini dapat disimpulkan sebab kematian berdasarkan dari hasil pemeriksaan luar, otopsi dan toksikologi. Dari ketujuh jenazah meninggal karena tenggelam. Jadi saya ulangi, dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan luar, otopsi dan toksikologi dari ketujuh jenazah ini meninggal karena tenggelam. Demikian katakan. Proses pengungkapan peristiwa ini Polda Metro Jaya dalam hal ini bersama-sama dengan Mabes Polri melakukan misi kemanusiaan dari mulai proses pembukaan posko untuk penghimpunan data antemortem, kemudian proses identifikasi jenazah atau otopsi sehingga menghasilkan data postmortem. Kemudian kedua data itu dilakukan pencocokan atau rekonsiliasi yang pada akhirnya adalah kami dapat menyerahkan kembali jenazah kepada keluarganya untuk dimakamkan secara wajar dan layak. Ini bagian dari misi kemanusiaan. Kemudian hal kedua yang ingin kami tambahkan adalah bahwa fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa berkumpulnya para pemuda ini menggunakan sandi pesta, syukuran, dan ulang tahun yang diakui oleh beberapa saksi yang diperiksa oleh penyidik. Ini adalah kode mereka untuk melaksanakan tawuran. Ya, itu yang perlu kami tambahkan. Rekan-rekan, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak PJ Wali Kota Bekasi dan juga Bapak Dandim. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers yang saya hormati, menyikapi peristiwa ini, kami dari pemerintah Kota Bekasi dan Pemda tentunya menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas terjadinya peristiwa ini. Oleh karena ini kami menyampaikan turut duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kami percayakan sepenuhnya kepada jajaran Polri untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan yang tentunya dilakukan secara profesional. Kami juga akan menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bagi kami di unsur pemerintah Kota Bekasi, mulai dari camat, lurah sampai ke tingkat RT RW, untuk lebih proaktif, untuk turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pendidikan
untuk mengingatkan para orang tua untuk lebih peka dan lebih dekat menjaga anak-anaknya di luar rumah dan di luar jam sekolah. Kami juga dengan jajaran Forkopimda KPAI akan senantiasa sinergis, kerjasama dan berkolaborasi untuk menghindari peristiwa ini terulang di kemudian hari. Mudah-mudahan dengan sinergi kolaborasi kita semua, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita supaya peristiwa ini tidak terulang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jajaran TNI, khususnya Satuan Kewilayahan Kodim 0501 Bekasi, menyampaikan turut prihatin atas kejadian ini dan turut berduka cita. Kemudian pada kesempatan yang pagi ini kami akan senantiasa mendukung dan membantu tugas-tugas pemerintah daerah dan tugas-tugas bantuan kepada kepolisian Republik Indonesia dalam kaitannya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinergitas yang dilakukan oleh 3 pilar, baik dari Pemkot, kemudian dari TNI dan Polri, akan senantiasa berupaya untuk memberikan kondusivitas wilayah agar wilayah Kota Bekasi senantiasa aman dan kondusif. Kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh jajaran TNI akan senantiasa diterapkan dalam rangka upaya untuk mencegah dan mengurangi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan maupun ketentraman yang ada di masyarakat. Kami juga berharap dan menghimbau pada seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda, supaya menghindari dan mengurangi intensitas keluar malamnya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat negatif, dalam hal ini tawuran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pelajar, anak muda yang baik adalah belajar dan tetap untuk berupaya berprestasi sebaik-baiknya untuk memajukan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.